mencapai banyak hal tanpa melakukan. Atau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa sifat-sifat yang lama dalam usaha dan kecemasan. Lakukan banyak hal tanpa berusaha terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya sempat saya sebut bagaimana beliau menggunakan konsep Wu Wei dari tradisi Taoisme. Konsep ini Wu artinya tanpa, Wei artinya tindakan, perbuatan, usaha. Jadi Wu Wei itu tidak ada tindakan tanpa upaya. Ini jangan disalahpahami ya. Tidak melakukan itu, tidak bertindak itu maksudnya bukan kok pasif atau males. Tetapi jangan memaksakan diri, hiduplah selaras dengan hukum alam atau tahu. Mengalirlah sesuai kenyataan alamiah hidup ini. Itulah Wu Wei namanya. Jadi jangan intervensi. Ya tua saja, diakui saja. Dinikmati saja proses itu. Itu yang dia maksud Wu Wei. Jadi inti pemahaman Wu Wei itu yang pertama kita hidup selaras dengan alam. Tidak melawan arus. Tidak kok aku ingin muda terus sampai usia berapapun, tidak bisa. Alaminya manusia itu ya nanti tua, ya sakit, ya mati. Kita terima saja ritme ini. Tindakan tanpa memaksa itu berarti tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tidak menentang sifat dasar sesuatu. Mengalir saja. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Spontanitas yang alami seperti air yang mengalir yang bisa melintasi segala hal. Berarti dalam filosofi Wu Wei ini kita diminta menghindari ambisi yang berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Ikuti saja aliran air. Ini nanti diarahkan untuk orang-orang yang mengalami lanjut usia. Sadari hukum alam, jangan dilawan. Itu tadi saya buka buku, ada contoh menarik dari buku Wu Wei ya. Jadi pemimpin yang menerapkan Wu Wei itu justru tidak banyak bikin aturan. Dia menyiapkan kondisi saja yang di situ kemudian rakyatnya akan hidup dengan tertib. Tidak banyak memaksa, tidak banyak intervensi. Sama secara pribadi orang yang menjalani Wu Wei itu ya tidak memaksakan jalan hidupnya. Mengalir saja. Nah ini khas, ini nanti dibawa untuk ke orang tua. Ada contoh menarik, saya baca analoginya pohon. Mari kita bayangkan sebuah pohon. Pohon itu tidak memaksa dirinya untuk tumbuh, tapi ya dia tumbuh secara alami, mencari cahaya matahari dan berbuah secara musimnya, sesuai musimnya. Itulah Wu Wei. Jadi bertindak tanpa melawan kodratnya. Nah kadang-kadang manusia itu mengintervensi. Ketika diintervensi terjadi kekacauan-kekacauan. Termasuk yang saya baca tadi ada uraian tentang lawannya Wu Wei, yaitu apa? Rekayasa-rekayasa buah yang dipaksa agar tetap tumbuh di luar musimnya. Ini dulu kita pernah sempat belajar, misalnya ketika sesinya Vandana Shiva dari India, seorang aktivis lingkungan, aktivis perempuan. Jadi ternyata buah itu kalau di luar musimnya
bukan sesuatu yang ideal untuk dimakan. Kualitas gizinya rendah. Biasanya terus banyak pestisida, bahan kimia, karena dia tidak di musimnya, nanti banyak bantuan-bantuan bahan kimia untuk dia tetap tumbuh di luar musimnya. Termasuk berlawanan dengan ritme tubuh. Tuhan sudah mengatur mekanisme alam ini, buah ini berbuahnya di musim apa, buah itu berbuahnya di musim apa. Tapi kalau kita mengacaukan ritme itu, kadang-kadang buah yang harusnya dikonsumsi musim panas, semangka, melon, mangga yang banyak airnya, tapi begitu direkayasa, misalnya di musim hujan juga banyak berlebihan, ya mungkin ketika dimakan di musim dingin, ada efeknya untuk tubuh kita. Apalagi buah-buah yang rekayasa tadi biasanya ya impor. Kalau impor ya jejak karbonnya lebih tinggi. Atau diproduksi lewat rumah kaca yang itu boros energi, boros air. Atau karena di luar musimnya secara ekonomi juga mahal. Dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ketika kita nabrak alur alamiah hidup ini. Maka penting seperti termasuk di stoikisme kita diminta untuk memahami divine reason. Jadi ini memang desain yang sudah diatur oleh Tuhan. Mekanisme hidup ini ada ritmenya. Nah, kadang-kadang kita mengintervensi itu sehingga terus muncul kekacauan-kekacauan. Jadi Wu Wei di usia tua berarti apa? Tidak ngotot melawan penuaan, keributkah, sakitkah, keterbatasankah, tapi menerimanya sebagai bagian dari alur hidup ini. Kemudian sebagaimana alaminya, masa muda itu banyak diwarnai dorongan untuk mencapai, mengontrol, merencanakan. Nah, kalau sudah tua kita terdorong untuk lebih mudah melepaskan, menerima, lebih mudah mempercayai, tidak lagi ingin ngatur apa saja. Ini alaminya. Kalau kita pembalik misalnya, sudah tua kok masih ingin merencanakan, mencapai, mengontrol yang tidak seharusnya, jatuhnya akan menyulitkan kita. Jadi bertindak selaras dengan tahu itu, kalau kata Thomas More itu, menggeser gaya hidup dari mode doing menuju mode being. Mode doing itu mode melakukan ini, melakukan itu, mencapai ini, mencapai itu. Bergeser ke mode being. Mode being itu menegaskan eksistensi, menyadari diri, menerima kenyataan diri. Ini mode being. Kalau sudah tua harus sadar diri. Situasi diri seperti apa, yang mungkin tadi ada sakitnya, ada melankolinya, ada kesepiannya, ada kegelisahan kematiannya, dan lain sebagainya. Ini namanya mode being. Dua-duanya mode ini ada gunanya sih sebenarnya. Kalau kita hanya mode doing saja misalnya, kita akan kesulitan menghadapi kenyataan hidup ini yang kadang-kadang tidak selaras dengan ambisi kita. Tapi kalau semua orang being tanpa doing, hidup ini tidak berkembang. Sebenarnya dua ini sama-sama penting. Tapi untuk yang tua dengan segala keterbatasannya, ambillah lebih banyak mode being. Kesadaran diri, menyadari hakikat diri dan hidup ini. Kata Thomas More, mencapai banyak hal tanpa melakukan, atau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa sifat-sifat yang lama dalam usaha dan kecemasan. Lakukan banyak hal
tanpa berusaha terlalu keras. Atau lebih radikal lagi kata dia, capek hal-hal hebat tanpa usaha apapun. Capek segalanya tanpa melakukan apapun. Ini kalimatnya bahasa dia ya, agak radikal. Mencapai sesuatu tanpa melakukan apapun. Itu kan kita, apa bisa Pak mencapai kok tidak melakukan? Bisa. Ada banyak contohnya. Saya kasih contoh ya. Banyak contohnya. Misalnya, guru. Ada guru yang terlalu terobsesi ingin membuat muridnya pinter. Sehingga akhirnya muridnya ditambah materi ini, dimodifikasi kegiatan ini, itu. Wah, sampai muridnya kecapean, hasilnya apa? Muridnya stres. Tiap hari tugas saja. Bandingkan dengan guru yang hadir tenang, mengajar dengan penuh cinta, tanpa ambisi kecemasan berlebihan. Jadi ketika dia masuk kelas itu vibrasinya nyaman. Loh, ini yang dimaksud. Dari situ muridnya juga nyaman. Apa-apa yang diberikan lebih mudah ditangkap. Itulah mencapai banyak hal tanpa berusaha keras. Dinikmati saja prosesnya, toh sukses. Kreatif ini saya contohkan kalian. Menulis misalnya. Kan sering kita itu nulis terlalu ngotot untuk memaksakan. Saya harus nulis ini, saya harus nulis ini. Hasilnya apa? Buntu. Nulis apa ya terusan. Itu namanya writer's block. Saya harus nulis apa ini. Karena kita sering memaksa diri untuk nulis. Padahal waktu kita jalan-jalan, ngopi, ngobrol dengan teman, tiba-tiba banyak muncul ide. Wah, ini harus ditulis, ini harus ditulis. Idenya banyak. Tapi kalau kita serius memaksa diri untuk melahirkan ide itu, malah tidak muncul. Jadi kreativitas itu lahirnya bukan karena kita memaksa ini itu, tapi karena kita rileks, terbuka, tidak ambisius. Ini salah satu contoh. Jadi meraih sesuatu tanpa memaksa. Dalam relasi misalnya hubungan. Ada kan orang yang bucin misalnya, yang ingin membuktikan cintaku padamu dengan segala cara. Tadi apa wae dilakoni biar yang dia incer terpesona. Tapi hasilnya apa? Sering-sering malah lahir konflik, ketegangan. Jadi padahal mungkin akan lebih nyaman kalau dia biasa saja, hadir dengan tulus, apa adanya. Tidak memaksakan diri, itu mungkin justru lebih dekat. Hujan-hujan nekat, terus sampai di sana, aku tak belain loh hujan-hujan kesini. Oh, terus pasangannya malah jadi baper terus. Lah siapa yang nyuruh datang? Kamu tidak datang juga tidak apa-apa. Loh kamu aku berkorban kayak gini malah tidak dihargai. Loh, salahmu sendiri. Itu malah jadi tegang. Jadi upaya mati-matian kita untuk membuktikan cinta malah jadi tidak alami. Ketika itu tidak alami ya tidak nyambung dengan misinya orang mencintai. Nikmati saja prosesnya, yang alami saja. Kadang-kadang kan kita ingin sentimental, mungkin karena sering nonton film India apa film apa gitu ya. Hujan-hujan sudah nggak usah datang, hujan nggak apa-apa, aku rela berkorban, jangankan hujan. Wow, itu nanti pilek beneran yang disalahkan pasangannya. Ya, nggak, wajar saja. Ya mungkin pasanganmu lebih bisa menerima. Mohon maaf ya, malam ini aku nggak bisa datang, hujan terus nih, khawatir pilek. Oke, nggak apa-apa, kan itu aja. Alami saja. Dalam spiritualitas juga begitu kan, kadang-kadang kita berdoa itu Masya Allah karena ingin segera dikabulkan. Wah, ritual apa yang tidak dilakukan, seolah-olah kita khawatir nanti tidak dikabulkan. Ustadz ini doanya harus diulang berapa kali ya. Itu kadang kalau dikerjain sama ustadznya, oh itu setiap malam 100 kali itu. 100 beneran bisa kita jalankan gitu. Kita memaksakan diri dengan banyak hal.
ingin doa kita dikabulkan. Padahal mungkin kita duduk tenang, hening saja pasrah pada Tuhan. Di situ kita ketemu kedamaian yang mendalam. Bahkan kita mencapai banyak hal tanpa harus mempersulit diri dengan ritual macam-macam. Nah, ini salah satu contoh dari pernyataan tadi ya, bahwa mencapai sesuatu tanpa melakukan. Kadang-kadang kita itu senangnya merancang sampai detail tapi tidak alamiah. Malah menyusahkan diri kita sendiri. Mari kita sadari kita itu manusia kok, biasa. Allah menakdir kita jadi manusia juga untuk menikmati hidup ini. Kayak dulu waktu kita membahas neosufisme itu loh kan. Semua tokoh neosufis kan bilang, Allah jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Kita nikmati saja kebersamaan dengan Allah. Oke, baik ya. Ini salah satu contoh bagaimana Wu Wei, hidup yang mengalir saja, jangan terlalu dipaksakan. Terakhir, Thomas More punya istilah angel of old age. Jadi beliau menggunakan metafor usia tua adalah malaikat yang hadir dalam hidup kita. Jadi angel of all age ini membawa 5 hal. Ini 5 hal ini bisa kita sebut juga maknanya hari tua. Rangkuman dari semua di awal tadi sebenarnya di 5 ini. Angel of old age tadi. Semoga kalian tidak protes ya. Mbok kalau gitu tadi langsung ini aja Pak, tidak usah lama-lama. Tiwas ngantuk saya. Surah apa-apa. Salahnya sendiri kamu tidak paham duluan. Jadi 5 aspek dari malaikat usia tua. Yang pertama apa? Penerimaan. Jadi bahagianya orang usia tua itu pertama-tama terletak pada penerimaan. Iya, saya sudah tua. Iya, memang sekarang memang saya sudah berumur. Iya, rambut saya jadi putih. Iya, kulit saya jadi keriput. Iya, saya berubah. Saya tidak terlalu kuat lagi. Saya sudah mulai melemah. Nah, ini mengajarkan penerimaan. Yang kedua, angel of old age itu menumbuhkan kebijaksanaan. Di usia tua, karena kita sudah tidak sibuk ini, sibuk itu, dikejar ambisi ini, ambisi itu, kita bisa melihat hidup ini dari perspektif yang lebih dalam, lebih luas. Makanya usia tua itu menang di bijaksana. Jadi tidak meledak-ledak, lebih wise. Jadi hidupnya lebih arif, tidak mudah panik, tidak mudah cemas, bisa menikmati apapun yang dianugerahkan Tuhan termasuk usia tua. Ini aspek kedua dari usia tua. Kalau sudah bijaksana nanti kan jadi tadi loh, elder tadi loh. Dia bisa jadi penuntun, pembimbing orang lain. Yang ketiga, usia tua adalah teman kita menjalani transisi hidup. Perubahan hidup, bahkan mungkin pergantian alam. Menghadapi kematian dengan tenang. Ini usia tua. Saya tiba-tiba ingat ceritanya Imam Ghazali di kitab, kalau tidak salah ya, Mukasyafatul Qulub.
Imam Ghazali cerita tentang Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini akrab kalau dengan malaikat Israel, malaikat maut. Nah, satu ketika Nabi Yakub ini pesan pada malaikat Israel, wahai Israel, nanti kalau mau menyabut nyawa saya, jauh-jauh hari kamu ngasih isyarat ya, ngasih tanda ya. Terus hiduplah Nabi Yakub sampai usia tua. Tiba-tiba satu ketika malaikat Israel datang. Terus, wahai Nabi Allah, sekarang saatnya. Kaget Nabi Yakub. Loh, malaikat Israel, kemarin kan saya minta sebelum waktunya mbok saya dikabari dulu, dikasih isyarat dulu. Kata malaikat Israel, loh, bukankah saya sudah ngirim 3 isyarat? Yang pertama, rambut yang berubah jadi putih. Itu isyarat. Yang kedua, tubuh yang mulai melemah. Itu isyarat. Yang ketiga, kalau di kitab itu ya, badan yang mulai tidak kuat lagi, mulai bungkuk. Itu isyarat. Jadi sudah saya kasih isyarat lama. Jadi saya tidak mengkhianati janji loh. Sudah tak kasih sejak lama, sudah saya peringatkan. Nah, berarti ya kita harus, kalau bahasa Jawa itu senantiasa eling lan waspada terhadap hidup ini. Menemani transisi. Jadi usia tua itu isyarat untuk kita menyiapkan diri. Akan ada journey selanjutnya dalam kehidupan kita. Yang keempat, usia tua membuat hidup lebih dalam, lebih damai. Jadi usia tua membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih mendalam spiritualitas kita, dan meskipun ada sakitnya, meskipun ada melankolinya, meskipun ada kesepiannya, bahkan berhadapan dengan kematian, tapi kedamaian karena kita semakin sadar, semakin dekat secara spiritual dengan Tuhan, itu membuat kita tetap bahagia. Jadi memberikan rasa damai. Ini 4 hal yang dibawa oleh Angel of Old Age tadi. Malaikat usia tua. Maka meskipun ada banyak minusnya ketika kita masuk ke usia tua, tapi ternyata makna dan hikmahnya luar biasa. Jadi kedalaman hidup yang bisa kita raih di sana juga luar biasa. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sudah jam 10. Insya Allah minggu depan sesi tentang bahagia di usia tua ini kita akhiri dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis kitab terkenal sekali, Jadid Hayatak, memperbarui hidup. Sebenarnya buku ini tidak spesifik membahas usia tua, tapi bagaimana kita melakukan pembaruan hidup, mereset hidup kita. Yang itu penting menurut saya menghadapi usia tua. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.